Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Aryani, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sokan. Hari ini saya tidak sendiri, saya hari ini bersama dengan Saya Wahyu Trisukma Marda Pamungkas, saya rekan dari Ibu Susi dan sebagai guru matematika di SMK Negeri 1 Sokan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi dan nanti saya juga akan melakukan penilaian atau pengamatan terhadap proses jalannya observasi yang dilakukan oleh Bapak Wahyu Trisukma Marda Pamungkas. Iya. Tujuan saya melakukan percakapan pra-observasi hari ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti ke depannya. Ya. Kemudian, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan observasi pembelajaran, agar nantinya yang diharapkan Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Boleh. Baik. Pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan kira-kira nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada saat observasi nanti ini apa Pak? Ya. Jadi kalau ditanya tentang tujuan pembelajaran ya, kan kita kembali lagi ke materinya, tergantung materi apa kan gitu Bu ya. Jadi kebetulan karena di pekan berikutnya itu saya itu rencananya mau ngambil di bagian materi itu matriks ya. Dan juga di mana tujuan dari matriks ini adalah menuntut bagaimana anak didik kita, peserta didik kita itu pada akhirnya bisa menyajikan dan menyampaikan data itu dalam bentuk matriksnya, kan seperti itu. Itu Bu. Baik, berarti tujuan yang ingin Bapak capai pada saat observasi nanti, Bapak ingin peserta didik bisa menyajikan ya, dan menampilkan data ya, dalam bentuk matriks. Seperti itu ya Bapak ya? Ya. Baik, selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat observasi nanti ini kira-kira apa Pak? Ya, area konteksnya gimana nih Bu? Dari peserta didiknya, perkembangan yang ingin Bapak tingkatkan itu seperti apa? Yang pasti kita sebagai guru kan ya pasti ingin anak itu berkembang pada utama itu di bagian pengetahuannya, terus juga di bagian ya kemampuan akan keterampilannya kan seperti itu. Pengetahuannya, tingkat pengetahuannya seperti apa, dalam ya penerimaan materinya seperti apa, juga tingkat keterampilannya dalam berhitung, dalam berdiskusi, bercakap segala macam. Nah itu sih Bu yang ingin saya kejar, ingin saya capai di situ gitu. Berarti pekan selanjutnya nanti yang ingin Bapak kembangkan dalam proses observasi itu adalah pengetahuan dan keterampilan peserta didik terkait materi matriksnya tadi ya Pak ya? Betul. Baik, pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan mulai dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran, serta metodenya untuk pembelajaran di observasi nanti nih Pak. Iya, kalau di bagian strategi lah Bu ya, karena kebetulan juga dapat beberapa penguatan dari rekan-rekan yang lain juga dari beberapa pelatihan. Sepertinya nanti saya ingin menerapkan strategi itu diferensiasi, kemudian metodenya atau modelnya mungkin saya lebih menekankan kepada pemecahan permasalahan atau PBL ya kan. Nah paling di situ aja sih Bu rencananya gitu. Ya terlepas dari itu mungkin caranya masih kurang lebih dengan konvensional kita lah gitu. Apakah bercakap-cakap, ceramah dan lain-lain mungkin itu masih ada selipan. Tapi penekanannya ya seperti strateginya tadi. Strateginya saya coba untuk diferensiasi seperti itu. Baik Pak, pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Bapak terapkan nanti ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa Pak? Kalau seperti apa ya, karena kan berdasarkan kemampuan anak-anak nih kan beda-beda ya kan. Ada yang baik dari segi audit, dia kemampuan dari kinestetiknya dan lain-lain. Tapi yang saya tekankan mungkin lebih cenderung ke ininya Bu, tingkat kemampuan dia atau minat belajarnya anak seperti itu. Mungkin pengelompokan saya yang saya tekankan ya area diferensiasinya di bagian itu gitu. Karena kita tahu kan minat dan gaya belajarnya juga beda-beda. Nah, berarti diferensiasinya berdasarkan atau terkait dengan minat belajar anak ya. Kemudian tadi Pak, mohon maaf tadi saya ada menanyakan terkait metodenya Pak. Metode nanti ini tadi kan Bapak sudah menjelaskan modelnya mungkin problem based learning ya atau pembelajaran berbasis masalah.
Dengan metodenya nanti seperti apa nih Pak? Ya kalau problem based learning itu artinya kan kita memberi sebuah konflik gitu kan. Konflik kalau dalam matriks kan banyak Bu gitu loh. Kita tinggal berikan sebuah studi kasus dan lain-lain, akhirnya nanti mereka dikelompokkan dan kita biarkan mereka berdiskusi bersama teman-temannya. Akhirnya bagaimana caranya menemukan solusi dari permasalahan itu gitulah. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti anak dikelompokkan dan pengelompokannya Bapak sudah menentukan atau anak-anak yang menentukan? Dari saya, karena kita sebagai guru kan pasti punya tanda kutip gitu ya kan, untuk bahwa anak ini kita kelompokkan dengan yang ini, dengan yang ini, dengan ini seperti itu. Karena ini itu tadi Bu, kalau fokus kita bukan di diferensiasi mungkin enak gitu ya, terserah mereka, kita serahkan kepada mereka. Tapi karena basicnya kita punya strategi tersendiri, saya rasa di bagian itu ya gurunya yang termasuk bisa melihat di mana kelebihan anak dan di mana kekurangan anak. Baik. Dengan kata lain berarti pembelajarannya berkelompok ini secara heterogen lah ya, Iya, Pak, heterogen. Yang Bapak tentukan. Iya, heterogen, beragam lah gitu kan. Berarti tidak ada anak yang dengan kemampuan belajar tinggi dengan tinggi yang tinggi semua enggak gitu, ya, berarti ya kita ratakan gitu ya. Merata. Ya. Baik, selanjutnya Pak, media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan pada saat proses observasi ini kira-kira apa Pak? Media, ini kita media yang umum sih Bu. Maksudnya gini, media yang umum saya gunakan ya pasti proyektor gitu kan, dimana kita menggunakan media PowerPoint sebagai bahan ajar yang bisa diperhatikan oleh anak, kemudian ada lembar kerja anak kan gitu. Dan juga untuk materi matriks ini saya sudah menyiapkan kartu matriks Bu. Kartu matriks itu dimana isinya itu berkaitan dengan itu tadi, sebuah problem kan gitu, yang ada di kartu itu. Dan nanti mungkin strateginya trik kita lemparkan ke anak-anak, dari kartu itulah mereka memecahkan permasalahannya bersama dengan kawan-kawannya. Menarik gitu ya Pak ya. Jadi dengan menggunakan kartu yang diisikan oleh permasalahan yang berhubungan dengan matriks, nanti anak menyelesaikan permasalahan mereka masing-masing itu dengan penyelesaian berkelompok gitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya nih Pak, kira-kira di kelas mana, kapan, dan jam berapa nih Pak Bapak akan melaksanakan observasinya? Kebetulan saya itu ngajarnya itu kan di jurusan perkantoran Bu ya. Dan yang saya ampu paling sering, ini saya bilang paling sering, karena memang rutinitas hampir dalam sepekan itu sering bertemu mereka, itu di kelas 11 manajemen perkantoran. Dan itu akan dilaksanakan di pekan depan, Rabu, itu masih di jam-jam sesuai dengan jadwal yang diberikan, mungkin di sekitaran 9.15 kita memulai pembelajarannya Bu. Jadi itu sih pekan depan rencananya. Oh baik Pak, berarti pekan depan Bapak sudah mulai melakukan proses observasi di kelas 11 manajemen perkantoran ya Pak ya, di pukul 9:15. 9:15. 2 jam pembelajaran atau 3 jam? 2 jam pembelajaran Ibu. Baik, 2 jam ya Pak ya. Pak, nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi. Kemudian saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak selama proses observasi. Boleh ya Pak ya? Boleh. Jangan lupa bawa air minum Bu ya. Oh, baik. Kemudian nanti setelah melakukan observasi, saya juga akan melakukan percakapan lagi nih Pak dengan Bapak. Nah, karena hari ini kita sudah melakukan percakapan pra-observasinya, nanti setelah Bapak melaksanakan observasi, saya akan mengajak Bapak lagi untuk bercakap-cakap melalui pasca observasi. Siap. Dan kemudian nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Mikael SPD ya Pak ya. Siap. Oke. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan nih Pak. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, kalau dibilang percakapan pada hari ini apa yang didapatkan, saya rasa saya lebih mendapatkan penguatan gitu loh. Penguatan akan bahwa pembelajaran yang akan saya terapkan itu tidak memiliki kontra, tanda kutip Ibu ya, tidak memiliki kontra. Dan dengan percakapan kita seperti ini, bahwa saya juga akan semakin yakin menerapkan pembelajaran tersebut gitu. Berarti terkait kesiapan belajarnya lah ya Pak ya, kesiapan Bapak untuk memberikan pembelajaran di kelas. Sekarang lebih terinci lah kesiapannya. Kalau sebelumnya belum ada percakapan, agak ragu gitu ya, agak ragu. Kalau sekarang kan sudah dipersiapkan mulai dari tadi strategi segala macam, metode dan tujuan yang ingin Bapak capai ke depannya. Mudah-mudahan observasinya nanti berjalan dengan lancar. Kedepannya kita akan melakukan obrol-obrolan lagi. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan setelah Bapak melaksanakan observasi. Terima kasih ya Pak ya. Siap.
Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian saja percakapan pra-observasi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan nanti observasi dari Bapak Wahyu Trisukma Marda Pamungkas. Setelah itu kita akan melaksanakan percakapan pasca observasinya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke. Silahkan dipimpin doanya dulu. Jadi nanti misalkan gini, Bapak bikin baru. Coba bikin ada namanya tepuk bisa. Pernah dengar? Belum. Pasti belum, karena baru semalam Bapak bikin. Ya, tepuk bisa. Tepuk bisa itu misalnya gini. Tepuk bisa, prak, prak, duduk manis. Terus prok, prok, senyum tipis. Ya, senyum tipis, siap fokus, baru bisa. Nanti kita coba, silakan ya. Kita coba, jangan takut salah, oke? Sip? Oke. Tepuk bisa, duduk manis, senyum tipis, tetap fokus, bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Di pembelajaran ini, kan tadi sudah ya, pernah dengar kata matriks. Pernah dengar ya? Tapi apa itu matriks? Nanti kita masuk ke dalam. Ya. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus belajar matriks? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana caranya kalian bisa menyajikan. Menyajikan apa sih? Menampilkan. Ya, menampilkan data dalam bentuk matriks. Oke, pernah belanja ke Indomaret nggak? Pernah ya? Itu ada ngeliat kasirnya pakai komputer enggak? Ada ya? Oh, dia ngetik keredak, belanja apa Kak? Krek, ketik keredak, muncul. Ada tuh angkanya, harganya sekian, sekian, sekian. Itu bentuk matriks. Itu matriks itu. Oke ya? Kita masuk di tahap yang awal. Oke, sekarang sebelum kita masuk lebih dalam ke materinya, Bapak minta silahkan kalian berkelompok sesuai dengan yang sudah Bapak tentukan. Ya, silakan posisinya diubah sesuaikan dengan kelompok-kelompok yang sudah kita sepakati. Ya. Di lembar LKPD yang Bapak bagikan atau lembar kerja, ya, itu kan ada tuh, ada langkah-langkah kegiatannya kan? Langkah kegiatannya ada berapa? Silakan dibaca, coba dicek ke LKPD-nya. Di situ ada langkah kegiatan. Ya, sebelum kalian masuk langkah kegiatan, nanti silakan diisi nama anggota kelompoknya siapa saja. Terus materi kita otomatis materinya adalah matriks ya. Kelas jangan lupa. Baik, langkah-langkah kegiatan. Apa langkahnya? Langkah-langkahnya di situ sudah buat poin-poinnya. Bagaimana caranya kalian bisa memahami ya pembelajaran hari ini terkait dengan pengertian, notasi dan jenis-jenis matriks ya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau tanyakan enggak? Ada yang dibingungkan enggak? Coba, yang bingung silahkan ditanya. Gimana Mira? Oke, soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Apa yang ditanyakan? Ya, jadi, nah ini kan nanti Bapak kasih materi kan? Ya, Bapak kasih materi ke kalian. Silahkan nanti disesuaikan dengan materi-materi yang kita beri. Ada bawa HP enggak? Ada yang punya HP? Nanti bisa Bapak kasihkan materinya ya. Ya, nanti bisa Bapak kasihkan materinya. Udah ya? Kita masuk ke materi sebentar ya. Sip? Oke ya, kita masuk ke materi sebentar. Silakan diperhatikan. Ya. Pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Ini yang Bapak sampaikan tadi. Ini sesuai dengan pertanyaan Akbar itu ya. Ada baris, ada kolom. Nah, serta dibatasi oleh tanda kurung, biasanya tanda kurung yang ini atau tanda kurung yang siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital umumnya. Ya. Jadi namanya itu contoh kayak di LKPD kalian, namanya itu huruf D besar, huruf kapital ya. Oke, terus nah nih contoh. Perhatikan tabel kandungan nutrisi daging per 100 gram. Jadi 100 gramnya
ada kalori, ada protein, ya kan? Dalam daging kan ada kalori, ada protein. Nah, ini ada berapa daging nih? Ada 2 daging. Daging apa saja? Daging sapi dan daging ayam. Daging sapi kita lihat kalorinya berapa? Kalorinya 250 kal ya. Terus proteinnya ada 20 gram. Ya, proteinnya ada 20. Oke, daging ayam berapa kalori? 100. Oke, 120. Proteinnya 25. Nah, sekarang lemak yang ada pada daging sapi 20 gram, daging ayam 3. Ini kalau kita bahas di sini yang lebih besar lemaknya besar yang mana nih? Besar sapi ya. Ini ingat, ini dalam kategori hitungan mereka sama-sama 100 gram. Ukuran yang sama. Dalam ukuran yang sama, kalorinya sekian, ya sapi itu sekian, ayam sekian. Nah, sekarang kita udah punya datanya nih. Bagaimana kita menyajikannya? Menampilkan data tersebut dalam bentuk matriks. Bapak cukupkan untuk materinya di sini. Ada beberapa jenis matriks tadi, ya. Itu bisa membantu kalian dalam menjawab persoalan di LKPD, ya. Nanti setelah ini silahkan kalian berdiskusi. Ya, materinya, jawabannya silahkan diskusi menurut kalian. Silahkan diisi, ya. Petrus sudah siap tapi belum selesai ya Petrus ya. Bapak suka semangat Petrus nih? Suka Pak, tapi ini belum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kalian mau maju? Silakan. Silakan. 2 orang boleh, semua pun boleh, nggak apa-apa. Spidolnya tadi ada enggak? Ada yang bawa spidol hitam? Terus ya gimana? Ada spidol hitam. Oke, spidol hitam dituliskan ke depan. Oke. Dah, semuanya perhatikan. Ini kelompok berapa? Omonglah. Selamat pagi teman-teman. Ah, dekatkan mic-nya. Kali ini kami akan menuntaskan tentang martis. Martis. Matrix bukan matrix. Matrix. Kami kelompok 1, kenalkan nama saya Petrus. Yang kedua Indra, yang ketiga Ocha, yang keempat Laila. Nomor 1. Apa pengertian matriks menurut kelompokmu? Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom. Pelan. Nomor 1. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom. Ordo dari matriks D adalah 3 kali 4. Buka sini, buka sini. Elemen D32 adalah elemen D32 adalah 3 baris, 2 kolom, 0. Ya, menurut kalian udah benar semua atau masih ada yang keliru? Ngomong aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jujur aja ngomong ayo. Takut bener. Oke, sambil kalian mengerjakan, Bapak bagikan kartunya. Kalian berapa orang? 3. Oke, Bapak bebaskan. Tuh. Ya, di situ ada pertanyaan, ada ordo, dan ada matriks. Di setiap individu di sini punya gambaran yang berbeda tentang matriksnya. Di sini jenis matriksnya punya saya, jenis matriks identitas. Ini jangan goyang-goyang, nanti tidak ke... segini. Sip. Apa? Matriksnya apa? Identitas. Nah, sebut saja. Tadi spidolnya kemana sih? Nah, sebut dia lah, biar agak cepat. Coba yang lain perhatikan, yuk. Sebut nanti di dalamnya. Matriks yang punya saya 1. Bentar, Bar. Agak sini, Bar. Jangan gini-gini, Bar ya. Agak segini, Bar. Oke. Ordo matriks yang punya saya ini. Baca dulu matriksnya apa? Jenis matriks. Nama matriksnya apa? Matriksnya A. Nama matriksnya A. Bar, bentar, Bar. Nama matriksnya A. Nama matriksnya isinya apa saja, Bar? Isinya 1 0 0. Bukan kosong. 0. 1 0 0 1 1 0 1 1 1. Oke. Jenis matriksnya identitas.
Matriks Identitas. identitas. Udah benar belum? Cek lagi. Udah benar belum? Kan tadi Rabil udah mau maju nih. Jangan malu, Bil. Ayo, Bil. Nah, ayo perhatikan Rabil. Kita kasih semangat ke Rabil ya. Ordo jenis matriks A. 1 kolom 2. Ah? Oke, belum ya. Belum. Rabil juga belum beruntung. Silakan duduk, Bil ya. Tepuk tangan untuk Rabil. Ayo, siapa lagi? Ordonya A, jenis matriks yang memiliki matrik persegi. Ordonya? A. Ordonya A. Nama matriksnya A. Ordonya? Ordo itu apa? Berapa kali berapa kan? 3 kali 3. Nah, ordonya? 3 3 kali 3. Jenis Terus? matriknya Jenis matriksnya? matrik persegi. Matriks Persegi. persegi. Kenapa dikatakan matriks persegi? Karena nilai di bawahnya 0. Oke. Karena Di awal bernilai kunci dikatakan matriks persegi karena apa tadi? Karena sama. Apa yang sama? 0 Antara jumlah baris dan jumlah kolom. kolom. Udah ya. Nah, sekarang gua minta tugas untuk kalian semua ya. Yang tadi belum tepat silahkan dirapikan jawabannya. Kan udah tahu harusnya clue-nya ya. Nah, terus silakan dirangkum apa yang kalian dapatkan hari ini. Sip, dah? Oke, silakan rapikan lagi posisinya. Siap berdiri. Selamat siang, bisa langsung keluar.